Pasca modernisme atau postmodernisme atau posmo adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni arsitektur dan kritik yang melanjutkan modernisme. Termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra. Pasca modernisme sering dikaitkan dengan dekonstruksi dan pasca strukturisme karena penggunaannya sebagai istilah mendapatkan popularitas yang signifikan pada waktu yang sama dengan pasca strukturalisme, yaitu dalam abad ke-20. Pasca modernisme pertama kali disinggung pada tahun 1930 pada bidang seni oleh Federico de Onis sebagai reaksi atas modernisme. Pasca modernisme kemudian menguraikan lahirnya suatu tatanan sosial di mana teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, dan konsumerisme. Pemikiran tokoh desain pasca modernisme. Nomor 1, Oren Wild. Urusan Wild di sisi lain yang berasal dari peserta postmodernisme sangat menantang penggambaran Paynor tentang postmodernisme dalam No More Rules. Yang paling menonjol adalah penekanan yang ditempatkan pada postmodernisme sebagai isme yang cenderung secara teoritis. Salah satu masalah dengan tema-tema No More Rules dan desakan Paynor bahwa mereka semua dilihat melalui teori sama sekali adalah bahwa ia memaksakan tatanan buatan di mana benar-benar ada, tidak banyak. Ini menghasilkan pekerjaan yang tampak lebih terprogram dan jauh lebih bergantung pada pengaruh teori daripada yang sebenarnya. Will kemudian menambahkan, tanpa penjelasan yang lebih lengkap tentang apa yang ada di balik eksperimen formal, desain dan tipografi yang menantang pada periode ini dapat tampak bertele-tele dan megah. Nomor 2. Desain poster ekspresif Paula Sacher untuk teater umum. Bring in the noise, bring in the funk adalah salah satu contohnya sebagai desainer postmodernisme. Sacher mendesain untuk sampul rekaman dan majalah sebelum dia menjadi kepala sekolah di Pentagram pada tahun 1991. Dia telah mendesain ulang identitas berbagai merek seperti Microsoft. Paula Sacher adalah salah satu desainer grafis postmodern paling berpengaruh selama lebih dari 30 tahun. Sacher menciptakan gayanya sendiri yang menyenangkan dan ekspresif untuk desain dan tipografi. Penggunaan tipografi akan membantu menyampaikan konten yang lebih jelas dan juga menciptakan identitas para desain. Sacher juga menolak gagasan untuk menggunakan desain netral dan bersih yang merupakan bagian dari batasan modernis. Desain Sacher dapat dilihat sebagai minimalis, penggunaan font tebal dan normal yang menciptakan ilusi menonjolkan poin utama dari desain. 3. Edward Vela. Artis, desainer, dan dosen Edward Vela memainkan peran penting dalam pengembangan desain grafis postmodern selama awal 1990 dan 1990-an. Edward Vela adalah salah satu dosen yang agak kontroversial pada saat itu. Salah satu orang pertama yang meninggalkan batasan modernis dari desain logis, formal, dan terstruktur. Vela menentang arus utama, tampaknya melanggar semua prinsip desain yang baik tanpa takut dikritik atau ditolak. Eksplorasi formal Ed membuka begitu banyak jalan baru dalam desain grafis. Dia menunjukkan kepada kita bahwa batas-batas desain grafis hanyalah isapan jempol dari imajinasi sempit beberapa orang. Ini memberi Vela banyak kebebasan untuk berekspresi kreatif. Karya Ed menandai perubahan besar dalam desain grafis. Dia memperkenalkan ambivalensi dan ambiguitas berbagai makna desain sebagai teks dan subteks, dan bahwa desainer grafis benar-benar seniman. Vela mengkhususkan diri dalam eksperimen tipografi yang menggabungkan metode seperti fragmentasi, distorsi, dan amalgamasi. Karya Vela dapat secara longgar terkait dengan dekonstruksionisme jika dikutip mengatakan, jika dekonstruksi adalah cara untuk mengekspos lem dalam budaya barat, saya pikir apa yang menyatukan tipografi? Ruang. Ini ruang. Tipografi yang terbentuk di atas ruang itulah yang beri struktur pada kata. Vela memperlakukan tipografi secara longgar, konsistensi ditinggalkan dan sengaja diganti dengan ketidakteraturan yang memungkinkan terciptanya desain yang semarak, penuh teka-teki dan aneh. Menurut T.S. Eliot, tidaklah bijaksana untuk melanggar aturan sampai Anda tahu bagaimana mematuhinya, dan bahwa seorang harus menguasai disiplin sebelum
berusaha mengganggunya. Pernyataan ini sangat benar dalam kasus Vela mengingat pengalaman 30 tahun sebelum di bawah pekerjaan ketat perusahaan perikanan. Pada saat postmodernisme muncul ke permukaan, Vela sudah sangat akrab dengan konsep aturan. Selama periode inilah era digital meletus meskipun Vela secara sadar menghindari penggunaan desktop publishing, memilih kualitas gambar tangan pedesaan yang dia pilih untuk mengembangkan apa yang sudah dia ketahui. Meskipun demikian, masih perlu satu dekade lagi sebelum teknologi dapat menyamai kualitas ekspresif karya Vela. Nomor 4. Forget Wingard. Wingard adalah salah seorang tokoh besar desain grafis modern, atau lebih tepat merupakan tokoh pasca modernisme. Latar belakang Wingard adalah guru dan juga desain di kota Basel, Swiss, Eropa. Forget Wingard percaya bahwa perkembangan tipografi di Swiss menjadikan tidak berkembang, stagnan, dan tidak terkenal atau anonim. Dan dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk merubah tipografi yang kaku, steril, dan anonim untuk menghembuskan kehidupan baru dalam pelajaran tipografi. Pengalaman ini dia dapat ketika bekerja paruh waktu atau magang. Tahun 1960 sampai 1970, Forget Wingard menanamkan kreativitas dan keinginannya sendiri dalam industri tipografi di Swiss dengan karyanya sendiri. Abstrak. Craft mengandung pengertian tentang berbagai jenis barang yang dibuat oleh pengrajin dalam usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memproduksi lebih mengutamakan bahan-bahan lokal, alat yang digunakan sederhana dan dikerjakan oleh tangan-tangan terampil. Oleh karena itu, kerajinan di samping memiliki nilai guna juga memiliki nilai-nilai kultural yang bersifat manusiawi. Oleh karena itu, bertolak dari pengembangan kawasan algoritman dan pemanfaatan limbah kulit salak yang sangat prospektif. Maka saya mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Q-Salcraft dengan mengembangkan desain souvenir yang mudah dalam pembuatannya namun memiliki nilai jual. Untuk itu, fokus pemberdayaan akan ditekankan pada pengembangan desain souvenir dan aksesoris. Teori warna dasar. Teori warna dasar merupakan salah satu pengetahuan umum yang sangat bermanfaat jika dipahami dalam bidang apapun. Karena warna adalah salah satu unsur benda yang sangat diapresiasi dengan baik oleh publik. Salah satu basis dan point of interest alami dari semua elemen benda yang akan langsung dirasakan keberadaannya. Dengan begitu, manfaat dan fungsi dari mempelajarinya sendiri sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mempelajarinya akan membuka berbagai ruang gerak baru dalam proses kreasi. Saking kuatnya unsur warna dalam kacamata bidang studi seni dan desain warna dianggap distraktif, sehingga teori warna biasanya diperkenalkan belakangan. Program studi seni lukis biasanya akan memperkenalkan warna setelah pelajaran mempelajari berbagai unsur lain, utamanya unsur gelap terang, karena mempelajari warna terlebih dahulu biasanya akan mengurangi pemecahan pelajar terhadap unsur gelap terang. Teori warna di sini mengungkapkan proses terjadinya warna. Mengungkapkan proses terjadinya warna akan memberikan perspektif baru bagi kita dalam mengapresiasi warna. Teori warna digunakan pada studi desain dan seni rupa. Terima kasih.